Bang Bule dibuat kagum oleh pemuda asal Indonesia karena membawa budaya Indonesia ke luar negeri. Seorang vlogger bernama Nabil Ali Abdullah, berkebangsaan Inggris, sedang melakukan sosial eksperimen berpura. Bule takjub dengan keramahan orang Indonesia. Saat ia berjalan di kebun, ia melihat pasangan suami istri sedang mengumpulkan buah alpukat. Ia lalu mencoba meminta satu buah alpukat. What's up guys? As we're on a little break here, I've been reading the comments and so many of you have commented on the fact that it's Indonesia and everybody in Indonesia treats the guest with respect and very well. Bule ini mau ngetes keramahan orang Indonesia dengan cara menyapa 10 orang yang tidak ia kenal. Mari kita lihat apakah semuanya akan menyapa balik atau tidak. Bule asal Eropa ini sedang berada di Jakarta. Dia mengaku sudah hampir 2 tahun belajar bahasa Indonesia ketika masih di Eropa. Dan menurut pengakuannya, dia ingin mencari istri orang Indonesia. Pengakuannya, Pinara. Apa penal? Mampir. Di dalam? Ya, boleh. Sekarang? Ya. Oke, ayo. He's inviting us in. Lihat nggak apa-apa. Bisa? Bisa. Oh, terima kasih. I think obviously we've experienced different culture shock as we've been here a long time, but the first thing that I noticed was just how friendly people are. I mean, Maaf, di mana bisa beli makan untuk sahur? Saya tidak makan. Saya sudah makan. Sudah makan? Ya. Mister mau? Oh, terima kasih. Thank you. Ya, jatah saya ini. Terima kasih. Seorang bule asal Kanada bernama Nathan Orlanders, yang sangat penasaran sekali dengan keramahan dan kebaikan hati penduduk lokal Indo ini. Ia ingin membuktikan secara langsung kebenaran hal tersebut. Benarkah keramahan penduduk lokal Indo itu tulus, atau hanya sebuah topeng demi menaikkan pamor pariwisata saja? Sedikit. Thank you. Bule pamerkan betapa ramahnya orang Indonesia. Seorang bule berkebangsaan Inggris melakukan liburan keliling Indonesia. Dia memperhatikan betapa ramahnya orang-orang Indonesia. Jika dia menyapa... Hai bosku, kembali lagi dengan gue si cewek tomboy yang akan memberikan sebuah berita tentang kehebatan orang Indonesia di mata dunia, kecuali oknum para pejabatnya ya. Oke bosku, jadi kali ini gue akan membagikan sebuah video tentang kekaguman orang asing, tentang keramahan orang Indonesia. Mereka kaget dan heran ketika melihat kebiasaan orang Indonesia ini, karena kebiasaan ini tidak pernah dilakukan oleh orang-orang di negaranya. Oke bosku, mari kita simak saja reaksi para bule ini ketika melihat keramahan orang Indonesia. Petinju dunia asal Ukraina Oleksandr Usyk berkunjung ke Bali dan bertemu dengan Gubernur Wayan Koster. Juara dunia tak terkalahkan, ini mengaku kagum pada keindahan dan spiritualitas Pulau Dewata. Dalam kunjungannya, Usyk juga menjalani ritual melukat dan berkomitmen mempromosikan Bali ke dunia internasional sebagai destinasi penuh kedamaian dan budaya. Bang Bule dibuat kagum oleh pemuda asal Indonesia karena membawa budaya Indonesia ke luar negeri. Seorang vlogger bernama Nabil Ali Abdullah, berkebangsaan Inggris, sedang melakukan sosial eksperimen berpura-pura kelaparan karena diusir dari rumah dan kehilangan dompetnya, sehingga dia tidak bisa membeli makanan. Sepanjang dia berjalan di lingkungan itu, sudah 16 orang yang didekati, semuanya menolak untuk membantunya. Bahkan, ada yang sampai menunjukkan kartu anggota keamanan untuk menghindarinya. Oh, give me anything to you. Thank you. For your security. Sampai akhirnya, Bang Bule bertemu dengan seorang pemuda yang bersedia membantunya. Pemuda itu tidak cuma bersedia membantu, tapi juga dengan sopan bertanya, makanan apa yang Bang Bule inginkan? Mereka pun pergi ke toko roti sambil berkenalan. Saat ditanya asalnya, pemuda tersebut mengaku dari Indonesia. Indonesia. Tanpa ragu, pemuda itu membelikan Bang Bule roti seharga 5 pounds, atau setara dengan Rp104.000. Setelah keluar toko, akhirnya Bang Bule mengungkap bahwa ini hanyalah sosial eksperimen, dan bertanya kenapa pemuda itu mau membantunya. Lalu pemuda itu menjawab, karena Bang Bule bilang dia kelaparan. Sontak jawaban pemuda itu membuat Bang Bule terharu. Dari banyaknya orang yang Bang Bule temui, hanya pemuda asal Indonesia yang mau membantunya tanpa ragu. Lalu Bang Bule memberikan hadiah.
berupa handphone dan uang tunai sebesar 1.000 pounds atau setara dengan 21 juta rupiah. Keren pemuda Indonesia ini ya guys. Orang Indonesia memang sudah tidak diragukan lagi kebaikannya. Wah, Mimin jadi ingat kata pepatah guys, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Bule takjub dengan keramahan orang Indonesia. Saat ia berjalan di kebun, ia melihat pasangan suami istri sedang mengumpulkan buah alpukat. Ia lalu mencoba meminta satu buah alpukat. Ya bu, satu aja. Ambil di tangan ya. Satu aja. Wah, ini banyak. What's up guys? As we're on a little break here, I've been reading the comments and so many of you have commented on the fact that it's Indonesia and everybody in Indonesia treats the guest with respect and very well so that they feel welcomed, and indeed I do feel welcomed and I do feel special for having that treatment, but part of me just wants to be a fly on the wall, and that's normally how I travel. I like to blend in with the environment that I'm in, because in my opinion that's the only way to see the true culture of where you're traveling, is to be that fly on the wall and not get the special attention. Of course I'm so grateful for it and I cannot complain because it's been amazing, but part of me just wants to blend in. What do you guys think about that? I know that Indonesians take pride in their culture, but I wondered what you thought about that. Mas Bule ini mau ngetes keramahan orang Indonesia dengan cara menyapa 10 orang yang tidak ia kenal. Mari kita lihat apakah semuanya akan menyapa balik atau tidak. Pertama, dia menyapa bapak-bapak yang lagi lari pagi, dan sesuai harapan kalian, bapak itu menyapa balik sambil tersenyum, bahkan memberi hormat. Selanjutnya dia menyapa beberapa bapak-bapak lagi seperti tukang ojol, bapak-bapak yang lagi duduk santai, sampai bapak-bapak penjual sate. Semuanya menyapa dia sambil tersenyum. Saking ramahnya orang Indonesia, yang tujuan awal dia nyapa 10 orang, malah lebih dari 15 orang. Beruntung banget gak sih guys, kita tinggal di negara yang orangnya ramah-ramah banget dibanding orang-orang luar, terutama di Eropa, yang orangnya tidak suka basa-basi dan individualis. Mas Bule mau ngetes 10 orang, yang nyapa malah lebih dari 15 orang. Coba aja urus KTP sama cepetnya kayak dapet senyuman orang Indonesia, pasti lebih bahagia. Bule asal Eropa ini sedang berada di Jakarta. Dia mengaku sudah hampir 2 tahun belajar bahasa Indonesia ketika masih di Eropa, dan menurut pengakuannya, dia ingin mencari istri orang Indonesia. Pengakuannya bahwa dia telah belajar bahasa Indonesia sebelum ke sini, ternyata bukanlah isapan jempol, karena di beberapa momen, dia memang sangat fasih menggunakan bahasa Indonesia. Apa kabar? Baik. Baik, Mister, apa kabar, Mister? Baik. Alhamdulillah. Puji Tuhan ya. Saya belajar bahasa Indonesia sebenarnya. Dari rumah. Maksudnya dari tahun berapa? Sejak kapan? Sejak kapan gitu? Duduk, Mister. Kamu harus duduk juga. Tapi dari semua daerah di Indonesia, ternyata ada satu yang membuat dia sangat penasaran, yaitu perkampungan suku Baduy di Provinsi Banten. Oleh karena itu, si Bule pun nekat menuju ke sana, dengan modal bertanya-tanya di jalan. Setelah naik kereta dari Jakarta, akhirnya si Bule tiba juga di Kota Rangkas Bitung, Provinsi Banten. Dan setelah merasakan keramahan orang Jakarta tadi malam, kali ini, si Bule akhirnya merasakan keramahan orang Banten, yang dengan ramah menunjukkan jalan padanya, ke perkampungan suku Baduy. Si Bule kemudian diarahkan untuk naik angkot berwarna merah, dan dengan modal bahasa Indonesianya yang cukup mumpuni, si Bule pun bisa berbincang akrab dengan seorang bapak. Bahkan si bapak sempat menawarinya sebatang rokok, yang ternyata diterima si Bule dengan rasa terima kasih. Si Bule pun sungguh beruntung, karena tak diduga,
Ternyata bapak yang sedang diajak bicara oleh si bule adalah kepala desa kampung Baduy luar, sehingga si bule kini akan mempunyai teman untuk menuju ke sana. Setelah turun dari angkot, si bule akhirnya ikut dengan bapak kepala desa, juga beberapa warga lainnya, untuk menuju ke kampung Baduy luar. Si bule pun akhirnya ikut dengan bapak kepala desa ke rumahnya, dan barulah keesokan harinya, dia mulai jalan-jalan di kampung ini. Tapi, selain bisa mengenal budaya orang Baduy secara lebih dekat, sepertinya ada satu hal lain yang akan membuat si bule akan betah di kampung ini. Karena entah mengapa, dia tiba-tiba berhenti untuk melihat seorang gadis Baduy yang sedang menenun kain. Si bule pun mencoba membuka perbincangan dengannya, dan untungnya bagi si bule, sang gadis membalas sapaannya dengan ramah. We're on the side of the road right now in the middle of the Lombok jungle. We don't know where we are. Good morning. We are in the middle of the Lombok jungle. We don't know where we are. We just pulled up to a random house, right? We just pulled up to a random house. And we asked these people if they can give us a ride to the beach. This beautiful beach that was supposed to be there at 6:10 for. We did not make that clearly because our reservations got messed up. All right. So we're about to get the best ride you can get in Lombok, and we'll show you that later. Pound. There you go. All right. Apa kabar hari ini? Asal dari Inggris. Ya, dia dari Inggris juga. Bisa jalan-jalan sini? Oh, makasih Pak. Ini rumahmu? Ya. Ini rumahmu. Tinggal di sini sepanjang hidup? Ya. He's lived there his whole life. Satu saudara? Semua. Semua saudara? Ya. Satu keluarga di sini. It's one family here. Pinara. Apa Pinara? Mampir. Di dalam? Ya, boleh. Sekarang? Ya. Oke, ayo. He's inviting us in. Lihat nggak apa-apa. Bisa? Bisa. Oh, terima kasih. Istri saya masak. Halo Bu. Rumahnya di mana? Dari Inggris. Inggris ya. Di Banyuwangi cuma 1 minggu, tapi besok kita balik ke Bali. Dicipin. Mau coba? Tapi saya tidak makan daging. Oh, saya makan daging. Dia makan daging. Kalau masak, mau coba? cicipi, nggak apa-apa. Pakai nasi. Do you want rice with it? Do you want to try some rice with it? No, that's cool. Seperti ini saja. Fish. Ikan ya? Ikan? Yes, fish. Makan. Good? It's very good. Very good. Bagus. Enak. Walah. Kalau orang sini mantap ya. I think like obviously we've experienced different culture shock as we've been here a long time, but like the first thing that I noticed was just how friendly people are. I mean, it wasn't exactly a shock, but I had already traveled around Southeast Asia, but still like once I had gotten here, people were very, very open and very friendly. So in terms of like first arriving in Indonesia and the first thing that I experienced that kind of took me by surprise was, these people here are insanely friendly, friendlier than anywhere else I've been. So, but as we've traveled over the last 4 years to different regions, there's definitely been different things that have shocked us. And as we know, like depending on where you are in Indonesia, there is a different feel, right? There's a different vibes. Yeah. But as for like the first thing that shocked me, that was like the first thing that I noticed, like, wow, like people are so open here. So as compared to other places that I've been. Yeah. So open, like they can literally ask you, what is your religion? Yeah. What is Yeah. First questions: religion. Religion? Are you married? Yeah. Your salary. Yes. You know, all these things that in the Western world are very intrusive. I know. You know, and I think a lot of people that come here that aren't acclimated to the type of people, they can kind of be taken aback or perceive it as potentially rude. Yeah. Maaf, di mana bisa beli makan untuk sahur? Saya tidak makan. Saya sudah makan. Sudah makan? Ya. Mister mau? Oh, terima kasih. Thank you. Ya. So, Kata saya ini. terima kasih. Sangat ramah. Ya. Thank you. Ya. Thank Untuk sahur.
Untuk serius? Ya. Serius? Jadi bisa makan bersama? Boleh. Boleh. Ya. Thank you. Anda asal dari mana, brother? Dari Jakarta. Saya dari Jawa. Jawa di mana? Jawa Timur. Purworejo. Oh, Purworejo. Ya. Sukabumi. Yuk, Sukabumi. Assalamualaikum. Dari Makassar. Oh, ya. Anda supporter PSM Makassar. Ya. Pelatih. Tapi saya asal dari Garut. Garut. Cagu. Seorang bule asal Kanada bernama Nathan Orlanders, yang sangat penasaran sekali dengan keramahan dan kebaikan hati penduduk lokal Indo ini. Ia ingin membuktikan secara langsung kebenaran hal tersebut. Benarkah keramahan penduduk lokal Indo itu tulus, atau hanya sebuah topeng demi menaikkan pamor pariwisata saja? Nathan pun kemudian nekat melakukan sebuah eksperimen sosial. Ia memakai kaos lusuh, celana yang sudah pudar, dan membawa tas ransel kecil berisi kamera tersembunyi. Nathan sendiri akan berpura-pura menjadi backpacker asing, yang sedang kehabisan uang, tersesat, dan kelaparan. Tujuannya adalah sebuah warteg kecil di pinggir jalan, milik seorang perempuan parubaya bernama Bu Sarti. Singkat cerita, setibanya di lokasi yang menjadi targetnya, Nathan lalu menghampiri Bu Sarti, dan dengan bahasa Indonesia yang belepotan, ia berkata lirih, "Ibu, saya lapar, saya tidak punya uang, bisa beri saya makan gratis, hanya 1 piring saja." Bu Sarti lantas menatap Nathan, dan tidak bertanya apapun. Ia hanya mengangguk, lalu masuk ke dalam wartegnya. Tak lama kemudian, Bu Sarti kembali sambil membawa sepiring nasi dengan telur dadar, sambal, dan segelas teh manis hangat. "Duduklah, Nah, makan yang kenyang ya," kata Bu Sarti lembut. Nathan pun tanpa malu-malu langsung menyantap makanan itu dengan sangat lahapnya. Setelah selesai makan, Nathan lalu berdiri untuk mengucapkan terima kasih kepada Bu Sarti. Namun, sebelum Nathan pergi dari warteg itu, ia terlebih dulu mengeluarkan sebuah amplop berisi uang 30 juta, kemudian memberikannya kepada Bu Sarti, sambil menjelaskan bahwa saat itu, sebenarnya ia sedang melakukan sebuah eksperimen sosial, untuk membuktikan kebenaran tentang kebaikan hati penduduk lokal Indo. Dan ternyata, hal itu semuanya terbukti. Aku lihat. Where are you from? Aku dari Afrika Selatan, tapi tinggal di Jakarta. Di Jakarta, Ya. tapi bisa bahasa ya? Ya, Pintar aku sekali. belajar sedikit. Halo. Thank you. Terima kasih. Halo. Lagi free konten. Bule pamerkan betapa ramahnya orang Indonesia. Seorang bule berkebangsaan Inggris melakukan liburan keliling Indonesia. Dia memperhatikan betapa ramahnya orang-orang Indonesia. Jika dia menyapa seseorang dengan sapaan halo secara acak, mereka selalu merespons dengan senyum dan sapaan balik. Hello. How are you? Good? Hello. How are you? Good? How are you? Good? Hal ini sangat berbeda dengan negara asalnya. Para followersnya berkata, warga Indonesia bisa menyempatkan waktu untuk merespons sapaan dan memberikan senyuman. Sungguh negara yang indah, aku ingin pergi ke sana. Followersnya juga menambahkan, jika di Inggris, hanya dengan melihat wajah saja, mungkin sudah mendapat reaksi yang tidak menyenangkan. Makin cinta deh sama Indonesia. Nah bosku, bisa kalian lihat sendiri kan ketika ada orang asing yang datang ke Indonesia dan berjalan-jalan mengelilingi daerah di Indonesia. Maka mereka bakal merasakan langsung keramahan orang Indonesia, di mana Indonesia dikenal sebagai negara yang ramah, karena masyarakatnya murah senyum, sopan, suka menolong, mudah diajak bersosialisasi, dan hangat menyambut orang asing. Dan hal itu bisa tercermin dari budaya turun-temurun seperti sopan santun dan gotong royong. Bahkan Indonesia sering masuk peringkat tinggi dalam survei keramahan global seperti Internations. Nah bosku, jadi keramahan ini harus kita jaga dan lestarikan. Karena di sisi lain atau di sosial media, kita ini menduduki peringkat pertama netizen paling tidak sopan. Nah bosku, jadi kita ini memiliki dua kepribadian yang berbeda. Di dunia nyata kita terkenal paling ramah di dunia. Sedangkan di sosial media kita malah tidak ramah. Nah bosku, jadi hal buruk seperti ini mudah-mudahan ke depannya bisa hilang. Dan tugas kita ini harus selalu mengingatkan mereka yang selalu melakukan kebiasaan buruk di sosial media.